Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan pagi ini, walaupun pagi ini ya kita agak terlambat masuk perkuliahan karena jaringan agak kurang bagus ya. Saya tadi mencoba beberapa kali untuk masuk, tapi kayaknya error terus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita semuanya. Hari ini karena waktunya sangat terbatas, ini sisa 1 jam kurang lebih 20 menit ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mereview kembali terkait dengan materi kita yang minggu lalu, yaitu terkait dengan zakat. Ada yang bisa memberikan gambaran terkait materi kita minggu lalu? Ketua tingkat, Pak Hari? Atau ketua tingkatnya untuk kelas siang, Ambrian? Ya. Ya, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa hari ini ada 3 orang yang minta izin ikut bergabung di kelas pagi. Yang pertama adalah Saudara Muhammad Ambrian, kemudian yang kedua Andi Alda Fitriani, kemudian ada satu lagi, kalau tidak salah, Andi Audia Asar Arifudin. Jadi ada 3 orang yang hari ini yang ikut bergabung di kelas pagi. Nah, tentu dengan bergabungnya yang kelas siang ini menambah dinamika dalam kelas ini. Silakan, ada yang ingin memberikan penjelasan atau gambaran yang terkait dengan materi kita minggu lalu, kira-kira apa yang bisa. Recording in progress. Ya, silakan. Abri ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Pak Hari. Zakat itu Pak tunduk, bersih, dan zakat juga itu zakat itu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dibagikan kepada seseorang, Pak. Karena itu harta ada juga haknya orang lain yang harus kita bagikan, Pak. Begitu. Yang lain? Tingkatnya untuk kelas siang. Siapa yang mau tambahkan? Saya, Pak. Nah, silakan, Ray. Zakat itu, Pak, sebagian harta yang dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu, terus wajib dikeluarkan karena seperti tadi yang dibilang Fahri, Pak, itu bukan bagian dari, itu tidak sepenuhnya harta yang kita miliki. Terus zakat juga itu manfaatnya atau gunanya untuk kita itu membersihkan diri sendiri, membersihkan itu, Pak, membersihkan harta yang kita punya. Terus zakat juga wajib karena merupakan salah satu dari rukun Islam keempat, Pak. Ada yang lain, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Yang lain? Intan, silakan, Intan. Saya, Pak. Ambrian, silakan, Ambrian. Ya. Mungkin dari kelas siang itu, Pak, pertanyaan kemarin lalu itu pertanyaan yang mengenai hukum memberikan zakat kepada orang kafir, Pak. Hukumnya, jika kita memberikan zakat fitrah, maka hanya diperbolehkan hanya untuk orang yang muslim. Yang lain? Ada yang bisa memberikan tambahan? Suci? Eka Puspita? Ya, Pak. Coba tambahkan. Zakat itu menurut hukum berarti sejumlah harta tertentu yang wajib
dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang berharta, dan hartanya itu telah nisabul untuk diserah orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Baik, jadi tadi sudah ada memberikan gambaran terkait dengan zakat. Jadi harta itu adalah nanti insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Harta itu dari mana? Harta itu akan dikemenakan. Tadi itu sudah disampaikan bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai dengan aturan mereka. Kemarin juga sudah sampaikan bahwa perintah puasa zakat itu selalu bergandengan. Dalam Al-Quran itu ada 32 buah kata atau perintah terkait dengan zakat. 29, jadi dari 32 perintah itu ada 9 perintah terkait dengan zakat yang selalu bergandengan dengan perintah sholat. Bentar ya, 5 menit lagi Pak. Oke. Baik. Jadi dalam Al-Quran itu, saya ulang kembali, ada 32 perintah tentang zakat. 29 diantaranya selalu bergandengan dengan perintah sholat. Jadi itu pentingnya namanya ibadah ritual dengan ibadah sosial itu selalu harus berimbang. Jadi ibadah ritual dengan ibadah sosial harus selalu berdampingan sehingga ada namanya keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Harta itu bukan banyaknya yang selalu kita cari, tetapi harta itu adalah bagaimana keberkahan daripada harta yang kita miliki. Dari harta yang kita miliki itu ada hak-haknya orang lain yang mesti kita keluarkan, 8 golongan untuk zakat fitrah. Sedangkan sedekah kemudian infak itu tergantung pada siapa yang akan kita berikan. Tetapi kalau zakat ada 8 golongan yang berhak. Jadi di harta kita itu ada hak-haknya orang lain yang mesti harus kita keluarkan agar harta kita itu bisa menjadi bersih, suci. Jadi selain mensucikan harta kita, mensucikan juga jiwa dan hati kita. Berhubung karena ada ada pembangunan yang harus saya pindahkan mobil saya. Jadi sebelumnya saya absen dulu ya, kemudian dimulai. Didit Dwi Haryadi, Ambrian, Fahri. Ya Pak. Didit sudah masuk tadi? Belum Pak. Belum, Pak. Oke, baik, saya Intan Nurul Fatimah. Hadir, Pak. Ade Agung Saputra. Hadir, Pak. Marsha Dinda. Hadir, Pak. Dian Sapitri. Hadir, Pak. Putri Reski Sabriana.
Hadir, Pak. Eka Puspita, Hadir, Pak. Nurmia Maharani, Hadir, Pak. Andi Febi Sabrina, Hadir, Pak. Mutia Faradila Ali, Mutia Faradila Ali. Bagaimana Pak Ari? Hadir, Pak. Nur Khalisa, Hadir, Pak. Nur Awalia Ramadhani, Hadir, Pak. Ria Ahriyani, Hadir, Pak. Nurul Fatimah, Hadir, Pak. Syedina Aurin, Hadir. Alfia Gemintan, Muhammad Faisal, Rifki Rahman, Hadir, Pak. Gimana Pak Ari? Hadir. Ada, Pak. Kecil sekali suaranya Rifki. Hadir, Pak. Sarapan pagi dulu Rifki. Nurul Hanifah. Hadir, Pak. Nah, itu Nurul Hanifah saja besar sekali suaranya Rifki. Ratna Sari. Hadir, Pak. Fadila Fahri. Hadir, Pak. Muhammad Bagus Nugroho. Hadir, Pak. Rey. Hadir, Pak. Andi Septianto. IWC kapan itu, Pak? Karena kan Oh iya, Seki. iya, karena bilang minta izin kan ini kalau absen beda. Wanda Sri. Hadir, Pak. Anissa Salsabila. Hadir, Pak. Muhammad Hadid ini sudah keluar. Dewi Aprianti. Hadir. Hadir, Pak. Siti Akila. Siti Akil Hawa. Keluar Ya, juga itu, pindah Pak. juga. Kita sudah keluar. Ini sudah keluar begini, sudah tidak ada di absen. Muhammad Rivaldi. Hadir, Pak. Cus Mayani. Hadir, Pak. Asrul Hidayat. Izin, Pak. Izin kemana, Pak Hari? Katanya ada mau urus, Pak. Oke. Citra Fausia Rizal. Hadir, Pak. Baik, untuk hari ini yang persentase kelompok berapa, Pak Hari? Kelompok 12 ya? Kelompok 11, Pak. Kelompok 11. Siapa yang kelompok 11 hari ini? Wanda. Saya, Pak. Kelompok 11 hari ini Wanda ya? Ya, Pak. Siapa lagi? Wanda, Anissa, dengan Dewi Aprianti. 2 orang, Pak, karena Hadid tidak masuk. Oh, 2 orang. Silakan Pak Ari, diatur siapa yang akan menjadi moderator Pak Ari untuk membantu kelompok 11 ini. Saya, Pak, bantu jadi moderator kelompok. Ya, silakan Rey. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui via Zoom. Tidak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan yang saya hormati Bapak Syamsuddin S.Hum MC. Dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi yang telah disusun oleh Wanda Sri
Rahma dan Anissa Salsabila. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengertian muamalah. Muamalah atau muamalah, istilah syariat Islam, ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. 5 contoh muamalah. Yang pertama, maliyah atau hukum harta atau kebendaan. Yang kedua, munakat atau hukum pernikahan. Yang ketiga, muhasanat, hukum acara. Amanah dan ariyah, pinjaman. Tirkah atau harta peninggalan atau warisan. Jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Syariat atau aturan jual beli. Syarat-syarat jual beli dalam Islam ada 5. Yang pertama, transaksi jual beli dilakukan dengan ridho dan sukarela. Kedua, objek jual beli bukan milik orang lain. Yang ketiga, transaksi jual beli dilakukan secara jujur. Yang keempat, transaksi jual beli barang yang halal. Yang kelima, objek jual beli dapat diserah terimakan. Rukun jual beli. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu yang pertama adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Keadaan pelaku yang harus berakal dan balik. Adanya akad atau transaksi. Ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dikembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, hukum jual beli. Hukum jual beli terbagi menjadi 2, yaitu jual beli halal dan jual beli haram. Jual beli halal. Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridoan dari kedua belah pihak. Namun, kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu. Misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau. Jual beli haram. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain haram terkait akad, yaitu barang melanggar syariah, akad melanggar syariah. Yang kedua, haram terkait dengan hal-hal di luar akad, yaitu darah mutlak dan melanggar larangan agama. Riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan asyad kembang atau an-numu membesar atau al-ulu dan meningkat atau al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketiga yaitu riba akibat hutang piutang atau riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyarat terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada riba akibat jual beli atau riba fad, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang ditukarkan masuk dalam jenis barang ribawi. Yang ketiga ada riba nasyiah,
yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat pemateri. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang memiliki pertanyaan. Silahkan menggunakan fitur raise hand. Pertanyaan dimulai. Untuk yang pertama, Andi Muhammad Faisal, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, seseorang yang pernah menggunakan uang rakyat untuk membeli barang pribadinya, kemudian orang tersebut menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat, maka bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana status barang yang sudah dia pakai tersebut? Apakah dia harus bersedekah sebesar harga barang yang dia beli tersebut? Sekian, moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Fadila Fahri, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, jika dilihat dari fenomena di masyarakat, banyak perumahan yang berbasis Islam yang mengharamkan riba. Pada kenyataannya, developer itu bekerja sama dengan bank konvensional dengan alasan untuk memperbesar laba. Apakah itu dikatakan laba? Lalu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Untuk kelompok 11, apa sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang lagi? Fadila Fahri. Iya, tunggu. Jika dilihat dari fenomena di masyarakat, banyak perumahan yang berbasis Islam yang mengharamkan riba. Kenyataannya dengan alasan untuk membesar laba. Apakah itu dikatakan laba dan apa hukumnya? Untuk kelompok 11, apakah sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Walia Ramadhani. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, jika menabung di bank konvensional itu, jika hukum menabung tapi tidak mengambil bunganya, apakah hukumnya itu tetap haram atau tidak? Bisa diulangi satu kali lagi pertanyaannya. Jika hukum menabung di bank konvensional tapi tidak mengambil bunganya, apakah hukumnya itu tetap haram atau tidak? Ya, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Esa. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah membeli buku fotokopian itu haram? Jika haram dan sudah terlanjur dibeli, apakah boleh digunakan? Sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang satu kali. Apakah haram? Jika haram dan sudah terlanjur dibeli, apakah boleh digunakan? Jelas? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus untuk terakhir di sesi kali ini tuh Saudara Andi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu, apakah gabah dan beras merupakan satu jenis benda ribawi? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya. Beras merupakan satu jenis benda ribawi. Jelas? Oke, terima kasih. Ya, jelas. Untuk kelompok 11, silahkan dijawab. Rey, siapa tadi yang bertanya pertama, Rey?
Andi Muhammad Faisal, Pak. Yang kedua? Yang kedua Fadila Fahri, Pak. Ketiga? Nur Awalia, Pak. Nur Awalia. Yang keempat? Esa. Yang kelima? Bagus. Ya. Andi, Pak. Andi Septianto. Andi Septianto. Oke. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Apakah gabah dan beras merupakan satu jenis benda ribawi? Jawabannya iya. Gabah dan beras itu satu jenis. Maka harus sama kilonya. Tidak mau salah satu menjual sendiri sehingga tertukar dalam bentuk uang. Kemudian nanti dibelikan apa yang dikehendaki. Bagaimana Saudara Andi? Apakah jawabannya sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadilah. Jika dilihat dari fenomena di masyarakat, banyak perumahan berbasis Islam yang mengharamkan riba, tetapi pada kenyataannya developer itu bekerja sama dengan bank konvensional dengan alasan untuk memperbesar laba. Apakah itu dikatakan laba? Lalu bagaimana hukumnya? Hukum developer perumahan berbasis Islam yang bekerja sama dengan bank konvensional untuk memasarkan rumahnya atau membantu nasabah yang akan mengkredit rumah melalui bank konvensional hukumnya haram. Karena sarana yang bisa menghantarkan kepada keharaman itu pasti haram. Maka kerjasama dengan bank konvensional yang akan menghantarkan kepada transaksi ribawi itu haram.
Bagaimana Saudari Fadila Fahri? Iya, sudah jelas. Makasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal. Pertanyaannya, seseorang yang pernah menggunakan uang rakyat untuk membeli barang pribadinya, kemudian orang tersebut menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat, maka bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana status barang yang sudah dia pakai tersebut? Apakah dia harus bersedekah sebesar harga barang yang dia beli tersebut? Jawabannya, wajib mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Jika tidak memungkinkan, baru menyalurkan uang tersebut untuk kegiatan sosial. Bagaimana Saudara Faisal? Apakah jawabannya sudah cukup? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Sudah cukup. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esa. Apakah membeli buku fotokopian itu haram? Jika haram dan sudah terlanjur dibeli, apakah boleh digunakan? Jika sudah terlanjur, boleh dipakai, namun sebaiknya tidak diulangi lagi, karena Islam menghormati harta orang lain dan hak intelektual termasuk harta orang lain yang wajib dihormati meski kafir. Bagaimana Saudara Esa? Oke, makasih Wanda, mantap. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Awalia. Hukum menabung di bank kontroversial tapi tidak mengambil bunganya. Apakah hukumnya tetap haram? Jawabannya, walaupun tidak mengambil bunganya, ketika kita menabung di bank konvensional dengan akad riba atau akada, ada bunganya, itu tetap haram. Karena kita menyepakati atau menyetujui akad yang batil. Kenapa batil? Karena akadnya disepakati kita menabung dengan sistem bunga. Baik, Bagaimana? terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan membuka untuk sesi kedua. Yang pertama, untuk Saudari Eka Puspita, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa
muamalah dalam istilah syariat Islam itu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, jadi kegiatan seperti apa dan tata cara hidup seperti apa sehingga hal tersebut bisa dikatakan muamalah. Terima kasih. Untuk kelompok 11, apa sudah jelas pertanyaannya? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk saudari Mutia Faradila Ali, dipersilahkan. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan bagaimana dengan perkara yang boleh dijual namun tidak boleh dimakan, misalnya seperti hewan bigal dan kedelai. Untuk kelompok 11, apakah pertanyaannya sudah jelas? Bisa diulang. Untuk saudari Mutia. Untuk saudari Mutia. Iya. Akan ulang, boleh diulang? Ya, sebentar. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu, coba Anda jelaskan bagaimana dengan perkara yang boleh dijual namun tidak boleh dimakan, misalnya seperti hewan bigal dan keledai. Apakah sudah jelas kelompok 11? Untuk selanjutnya, saudari Indah Sari Tesandewa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana jika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu? Kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman itu tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan jaminan. Untuk kelompok 11, sudah jelas? Bisa diulang. Untuk saudari Indah, boleh diulang? Bagaimana jika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu, kemudian kita meminta jaminan dalam peminjam itu tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan. Untuk kelompok 11, apakah sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Fahri. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jika kita bekerja di pasar sedangkan kita harus menaikkan harga dan terjadi tawar-menawar. Apakah hasil uang jualan tersebut halal? Untuk kelompok 11, apakah sudah jelas pertanyaan? Sudah. Iya, terima kasih. Untuk yang terakhir, Muhammad Amrian Aryanova, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pertanyaan saya, mengapa asuransi itu bisa dibilang riba? Dan apakah ada asuransi yang dibolehkan dalam aturan Islam atau tidak? Untuk kelompok sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang, tidak? Jelas tadi. Ya, boleh. Untuk
Saudara Andrian. Baik, pertanyaan saya itu, mengapa asuransi bisa dibilang riba dan apakah ada asuransi yang dibolehkan dalam agama Islam? Sudah, terima kasih. Kelompok 11. Ya, terima kasih. Untuk sesi kali ini saya tutup. Terima kasih. Mungkin kelompok 11 bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indasari. Bagaimana jika kita meminjam uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu? Kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman itu, tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan jaminan. Hal itu tidak mengapa, karena hal itu yang benar dan dituntunkan sebagai etika atau adab utang piutang dalam Islam. Karena hal itu sebagai bukti bahwa pihak yang berutang itu mau serius membayar utang. Untuk Indah, apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana jika kita bekerja di pasar, sedangkan kita harus menaikkan harga dan terjadi tawar-menawar? Apakah hasil uang jualan tersebut halal? Jawabannya, menaikkan harga dan tawar-menawar diperbolehkan. Pemilik barang paling berhak menentukan harga barangnya. Sehingga, misalnya ada dua toko yang berjajaran dan menjual barang yang sama, toko A harganya 100, toko B harganya 150. Apakah yang lebih mahal ini melanggar hukum? Tentu tidak, karena harga barang berhak ditentukan oleh pemegang. Untuk Saudara Fahri, apa sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amrian. Mengapa asuransi dibilang riba? Dan apakah ada asuransi yang dibolehkan dalam Islam atau tidak? Asuransi merupakan perdagangan atau jaminan yang diberikan dari penanggung pada yang menanggung risiko kerugian, sebagaimana seperti yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian seperti kerusakan, pencurian, kebakaran, dan sebagainya, atau bahkan kehilangan jiwa atau kecelakaan lain. Menurut pandangan Islam, bagi umat Muslim sendiri ada yang beranggapan jika asuransi bukanlah suatu kegiatan yang Islami, sehingga seseorang yang terlibat dengan asuransi sama halnya dengan mengingkari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk Saudara Amrian, apa sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Pertanyaannya tadi, kegiatan seperti apa dan tata cara hidup seperti apa sehingga bisa dikatakan muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam itu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara
dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah itu diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bagaimana Saudari Eka? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Kan tadi Anda mengatakan bahwa harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari, maksudnya saling membantu atau saling menguntungkan satu sama lain. Jadi bagaimana jika antara jual beli tersebut, namun salah satu dari itu tidak memenuhi keperluan hidup sehari-harinya atau tidak terbantu satu sama lain? Apakah itu masih tetap disebut muamalah atau bagaimana? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaan, tak, Eka? Baik, kan tadi Anda mengatakan bahwa kegiatan muamalah itu seperti jual beli dan menguntungkan satu sama lain. Jadi bagaimana jika salah satu antara mereka itu tidak dapat memenuhi kehidupan hidup sehari-harinya, atau bahkan dari salah satu itu tidak ada yang tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri. Jadi apakah itu masih disebut muamalah atau bagaimana? Terima kasih. Buat teman-teman yang mau membantu menjawab, dipersilahkan. Maksud tak ini orang tidak puas akan sesuatu atau bagaimana? Atau terlalu gayanya itu terlalu gaya? Gini, mungkin maksudnya begini. Saya bantu ini. Maksudnya ini Saudara Eka, bagaimana kalau misalnya dalam suatu transaksi, kan maksudnya ini dua-duanya ada keuntungan. Bagaimana kalau salah satunya tidak ada yang tidak diuntungkan? Mungkin seperti itu. Iya, kan tadi dia mengatakan bahwa harus saling memenuhi satu sama lain, maksudnya harus saling menguntungkan, saling membantu begitu. Permisi moderator, saya boleh bantu menjawab pertanyaannya Eka? Iya, siap, boleh. Jadi begini, sebelumnya itu saya mau bilang, kalau seingat saya ya, waktu kelas 11 kalau tidak salah itu materi tentang jual beli juga. Itu syarat jual beli itu harus berakal, adanya akad, sama dia bermanfaat atau tidak. Jadi ketika jual beli itu sudah berlangsung, berarti sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Saudari Eka? Ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Gimana, Rey? Tunggu Pak, lagi ini kelompok 11. Ya tunggu saya tanya. Sesi keberapa sekarang, Rey? Sesi kedua Pak, pertanyaan terakhir. Kedua, yang terakhir. Ya. Mungkin waktunya Rey tidak mencukupi kalau kita buat sampai 3 sesi. Cukup 2 sesi saja. Selesai pertanyaan terakhir, simpulkan, baru nanti saya ambil lagi. Oh iya Pak, makasih Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana dengan perkara yang boleh dijual namun tidak boleh dimakan, seperti keledai peliharaan, beagle, dan budak? Bisa dijual dengan tujuan untuk dimakan. Radhiyallahu anhuma di atas. Bila dijual untuk diambil manfaatnya, maka diperbolehkan. Wallahu alam. Dalam bab ini terdapat masalah yang cukup banyak, diantaranya jual beli pupuk yang terbuat dari kotoran. Pupuk sendiri ada 2 jenis. Yang pertama terbuat dari kotoran hewan seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Bagi ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan tidak najis, maka memperbolehkan jual beli kotoran unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya untuk pupuk tanah. Kedua, terbuat dari kotoran manusia yang merupakan najis. Pendapat yang rajih, insya Allah adalah diperbolehkan jual beli kotoran manusia untuk pupuk. Ini adalah satu pendapat mazhab Maliki, Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat ini yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berhujjah dengan keumuman ayat. Bagaimana Saudara Mutia? Apakah jawabannya sudah cukup? Iya, baik. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin karena waktu yang tidak mencukupi, saya akan menutup sesi tanya jawab kali ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik untuk kita bisa jadikan pelajaran setelah pembelajaran kali ini, yaitu bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya bahwa jual beli dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong-menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala. Bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya untuk dirinya dan keluarganya. Bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran, dan pemerasan kepada orang lain. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana diajarkan dalam Islam, dan selalu menjalin persahabatan dan kepada sesama manusia. Sedangkan riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam, karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berutang, sedangkan yang mengutang akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut kita memakai konsep etika dan moralitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Rey atas waktunya bisa memfasilitasi kelompok 11 menjadi moderator. Ya, alhamdulillah hari ini kita lancar. Sedikit saya tambahkan ya. Sebelum saya memberikan tambahan penjelasan, coba kita lihat.
Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan muamalah, kita lihat dulu ini kadang kaidah fikih ibadah dan muamalah satu. Jadi dalam bidang ibadah mahdah ada kaidah yang menyatakan bahwa perhatikan apa yang diperintahkan, di luar itu tidak boleh dikerjakan. Jadi hukum pokok dari ibadah adalah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mewajibkan. Contohnya, sholat. Jadi sholat itu tidak boleh ada tambahan apapun, baik jumlah rakaatnya, gerakaannya, bacaannya, maupun terjemahannya. Ibadah haji, ibadah saum. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh ada inovasi-inovasi atau kreativitas baru dalam pelaksanaannya. Itu untuk dalam bidang ibadah. Sedangkan dalam kaidah fikih, ibadah muamalah sedang berlaku kaidah yang berbunyi, hukum pokok dari muamalah adalah boleh. Ya, jadi tadi itu kebalikannya. Ini boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan, silahkan dilakukan. Contohnya, apapun kegiatan ekonomi boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam hal ini, untuk muamalah itu, inovasi, kreativitas sangat diperlukan. Nah, inilah dibutuhkan biasanya fatwa ulama untuk melihat setiap kasus-kasus yang ada. Contohnya dulu ya, pada saat sebelum adanya teknologi yang sekarang ini memudahkan orang untuk melakukan transaksi jual beli, dulu sebelum ada barangnya itu tidak boleh ada namanya ijab kabul. Ya. Sebelum ada barangnya itu tidak boleh ada namanya ijab kabul, tidak kelihatan barangnya. Tapi coba hari ini orang boleh menjual dalam dunia maya. Barangnya terkadang biasa kelihatan bagus sekali di media sosial, tapi begitu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di media sosial. Bila dibutuhkan fatwa majelis ulama terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi inovasi dan kreativitas dalam hal ini itu dilakukan dan diperlukan. Bagaimana untuk memudahkan proses transaksi untuk hubungan manusia ke manusia tadi. Ya, jadi coba lihat kesimpulannya. Kaidah ibadah dan muamalah perbedaannya. Jadi kalau ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan untuk muamalah boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang melarang. Ya, jelas sampai di sini? Perbedaannya ibadah dan muamalah. Kemudian tadi sudah dijelaskan pemateri ini, pengertian muamalah secara sempit, secara luas. Kita lihat nih, perbedaannya secara detail. Ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah itu pertama, kriterianya adalah bersifat tetap. Tidak bisa berkembang, sifatnya khusus, kemudian nas-nasnya sudah terinci dan lebih detail, sedangkan terkait dengan ibadah itu peluang ijtihad oleh ulama itu sangat-sangat sempit karena itu sudah jelas semua hukum-hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan muamalah itu dia bersifat elastis dengan tuntutan zaman yang ada. Jadi dulu orang kalau menjual contohnya lemari itu harus memperlihatkan dulu. Salamnya bawa deh. Oke, kasih. Memperlihatkan dulu bahwa ini barangnya. Baru kelihatan, baru boleh ada namanya ijab jual beli. Sekarang semua barang orang boleh jual kapanpun dan dimanapun karena teknologi sudah berkembang. Nah, kemudian yang kedua tadi bahwa dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Tidak lagi terbatas ruang dan waktu untuk hari ini. Dulu masih dibatasi, harus kelihatan. Sama contohnya bahwa orang menjual
buah yang masih di pohonnya. Kalau dulu kan sudah jelas hukumnya bahwa kalau orang menjual buah di pohonnya itu tidak boleh. Karena belum jelas, ada potensi bahwa itu ada namanya perjudian dalam hal itu. Kemudian yang ketiga adalah bersifat universal, inklusif. Jadi semua hubungan, peraturan terkait dengan hubungan manusia dan manusia itu masih sifatnya umum atau general, sehingga dibutuhkan namanya fatwa-fatwa ulama untuk menjelaskan terkait dengan hukum-hukum tersebut. Kemudian terakhir adalah peluang ijtihadnya luas karena nas-nasnya masih sangat general, belum terinci secara detail. Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip dalam muamalah itu yang pertama adalah bahwa dilarang melakukan dengan cara-cara yang batil, misalnya dengan cara menipu, korupsi, suap, dan menyuap. Cuma anehnya, di negeri kita sebagai mayoritas Muslim, yang melakukan hal-hal ini, bahkan lebih banyak yang kelihatan itu adalah orang-orang yang agamanya Islam. Ini yang menjadi pertanyaan, bahwa kita ini agama Islam yang mengajarkan hal-hal seperti ini, tapi mayoritas yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang notabene-nya adalah yang beragama Islam. Salah satu contoh sederhananya, saudara-saudara kita yang biasanya kalau musim buah-buahan, ya, sederhana sekali, di pinggir jalan, di Petarani atau di Hertasni, itu biasanya orang menjual buah itu, di situ dia pasang bahwa 10.000 3 kilo, ya, langsatnya. Kelihatan murah, tetapi begitu sampai di rumah ternyata biasanya menjadi 2 kilo. Itu artinya bahwa dia tidak jujur. Padahal tujuannya ini muamalah adalah bagaimana membangun atau terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia. Bagaimana kita bisa saling menolong, bagaimana kita bisa saling membantu, dan kita mendapatkan rezeki itu dari jalan yang halal. Tapi saudara-saudara kita yang tadinya itu, apakah dia ilmunya atau pemahamannya yang sangat terbatas sehingga melakukan hal-hal tersebut. Contoh lagi, biasanya kalau di pasar, yang menjual di pasar itu rata-rata orang Islam. Pada saat dia menjual, ikannya biasanya itu yang bagus yang di atas. Dan bahkan biasa saya melihat itu yang menjual di lelang sana itu, keranjangnya itu dilapisi sampai 2 lapis. Kelihatan banyak ikannya, tetapi sesungguhnya sedikit. Itulah cara-cara yang menipu. Dan dia tipu adalah diri sendiri, bukan orang lain yang dia tipu. Karena sesungguhnya dia akan kembali pada dirinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan korupsi. Sampai hari ini adalah salah satu persoalan besar bangsa kita adalah persoalan korupsi. Bahkan bisa dikatakan bahwa hari ini korupsinya lebih parah dibanding dengan yang dahulu. Korupsinya sekarang itu bahkan korupsi berjamaah. Jadi Mahfud MD mengatakan bahwa dulu itu di Indonesia nanti anggarannya ada baru dikorupsi. Hari ini anggarannya saja belum ada, sudah dikorupsi. Karena dalam menetapkan anggaran itu sudah ada deal-dealnya bahwa bagaimana nanti dia menetapkan suatu program kegiatan itu dengan cara tadi itu sudah dipanjar, memang sudah ada DP-nya. Jadi dulu itu dikorupsi itu setelah ada anggaran, sekarang sebelum ada anggarannya sudah dikorupsi memang. Jadi bagaimana negeri ini bisa berjalan dengan baik kalau sudah begini kondisinya. Kemudian suap dan menyuap. Itulah bagaimana mendapatkan sesuatu, mendapatkan pekerjaan dengan jalan suap menyuap. Hari ini masih banyak orang yang melakukan praktek suap menyuap untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Tidak usah saya sebut, karena itu nanti bisa menjadi fitnah. Ya, tetapi kita bisa melihat dalam fenomena sehari-hari, banyak saudara-saudara kita yang rela untuk mengeluarkan banyak uang untuk bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, tentu dengan melakukan hal seperti ini,
siapa yang memberikan suap dan siapa yang menerima suap tentu adalah tempatnya adalah neraka. Dan apabila dilakukan hal itu, maka apa yang didapatkan dari jalan yang tadi, bahwa suap menyuap itu kemudian mendapatkan pekerjaan itu menjadi haram untuk dimakan sampai anak dan cucunya. Sampai anak cucunya juga akan mendapatkan ini, karena walaupun tidak ada namanya dosa turunan, tetapi jangan mencari-cari sesuatu kalau sekiranya dalam praktekkan seperti ini suap menyuap, kemudian mendapatkan pekerjaan, kemudian dari pekerjaannya itu mendapatkan harta, kemudian dari situlah harta itu kemudian dimakan dengan keluarganya, dari makan itu kemudian mengalir dalam darahnya, kemudian membentuk daging itu, kemudian itu nanti akan mempengaruhi pola pikir daripada generasi selanjutnya. Jadi itulah kenapa Allah melarang namanya itu riba. Walaupun muamalah tadi ini sifatnya luas, tapi kita cenderung membatasi dengan hal hanya proses bagaimana riba itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Fahri? Nah, ini juga saya tambahkan sedikit ya terkait dengan bunga bank ya. Jadi bunga bank, walaupun di Indonesia itu masih terbagi dua, ada namanya bank konvensional, ada namanya bank syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 katakan bahwa bunga bank konvensional itu haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia itu hanya sekedar dalam bentuk himbauan, ya, tidak termasuk dalam konstitusi negara. Yang menjadi tidak konsistennya di Indonesia karena bank konvensional, bank syariah itu induknya sama, yaitu Bank Indonesia. Bagaimana anaknya bisa menjadi bank syariah kalau induknya masih bank konvensional, itu Bank Indonesia. Kemudian itu juga yang biasanya dalam prakteknya sehari-hari orang mau konsisten dalam menjalankan ini bank syariah ini, itu belum kita bisa lakukan sepenuhnya. Contohnya, kita menabung di bank syariah, tetapi prakteknya di lapangan gaji kita ini masih dari bank konvensional. Kita masuk ke toko itu kita masih memakai ATM konvensional. Kita lewat jalan tol itu masih mengandung namanya bank konvensional. Jadi di sisi lain kita tidak menabung lagi di bank konvensional, kita menabung di bank syariah, tetapi prakteknya bagian-bagian daripada bank konvensional itu masih kita lakukan. Itulah masih belum konsistennya praktek bagaimana hukum syariah di Indonesia terkait dengan bunga bank itu. Karena Majelis Ulama Indonesia hanya sekedar imbauan. Berbeda dengan Mesir. Nah, inilah tadi bagaimana perubahan-perubahan kebijakan itu saya sampaikan tadi dengan ibadah dengan muamalah. Di Mesir tahun 1982 kalau tidak salah dengan 1983 di sana ada namanya Darul Ifta. Darul Ifta itu kurang lebih sama dengan Majelis Ulamanya Indonesia, tapi di sana fatwanya itu terkait dengan wajib hukumnya dilaksanakan oleh negara karena itu terkait dengan konstitusi. Tahun 1982 sampai 1983 itu fatwanya mengatakan bahwa bank konvensional itu haram hukumnya. Tapi tahun 2003 setelah dikaji kembali oleh Darul Ifta Mesir itu, dia kembali menghalalkan bunga bank itu dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, inilah tadi bahwa masih ada namanya dibolehkan ada inovasi-inovasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga perubahan-perubahan fatwa terkait dengan hukum suatu ibadah muamalah itu bisa berubah sesuai dengan tuntutan sana.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Dian Sapitri? Iya Pak, jadi kemarin itu saya lihat di TikTok bahwa bilang itu kalau pegawai bank, apapun itu pokoknya dia bekerja, kan kerja di bank itu katanya haram. Tapi ini pegawai bank, dia bekerja harganya tapi kayak dia bukan maksud untuk haram begitu. Gimana ya bahasakan? Jadi kurang lebih sama barangkali pertanyaannya ini. Bahwa dia menyimpan uangnya di bank bukan semata-mata niatnya untuk mendapatkan bunganya, tetapi dia menyimpan uangnya di bank itu hanya sekadar untuk bagaimana keamanan terkait dengan uangnya. Begitu Dian. Seperti itu. Baru komen bilang apapun alasannya itu tidak bisa ditoleransi. Apa betul begitu, Pak? Ya, jadi begini ya. Karena tadi saya sudah sampaikan ada dua pendapat. Mesir itu adalah kita ini bagaimana Islam itu belajar terkait dengan pendidikan agama Islam. Ya. Jadi kalau di Indonesia tadi itu Majelis Ulama keputusannya nomor 1 tahun 2004 mengatakan bahwa bunga bank itu konvensional haram. Sedangkan Majelis Ulamanya Mesir itu Darul Ifta itu tadi berubah dari 82 kemudian tahun 2003 berubah fatwanya. 2003 sampai sekarang itu membolehkan bunga bank dengan pertimbangan tertentu. Dengan salah satu pertimbangannya adalah bahwa adanya inflasi, adanya pertimbangan perekonomian. Dan itu di Mesir, itu sudah terkait dengan konstitusi, wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah. Berbeda kalau di Indonesia, itu hanya sekedar himbauan. Karena himbauan boleh diterima, boleh tidak, karena itu hanya sekedar himbauan. Bukan mengikat dalam sebuah konstitusi. Sehingga di Indonesia itu ada namanya bank konvensional, ada namanya bank syariah. Cuma tadi disampaikan bahwa kita ini masih belum konsisten. Ya. Jadi saudara kita yang mengharamkan tadi itu terkait dengan bunga bank itu, tetapi dia masuk tol dia masih pakai kartu tol dan tolnya itu masih pakai bank konvensional. Gajinya yang masuk itu masih bank konvensional. Dia menabungnya memang bank syariah, tetapi bagian daripada tadi bank konvensional itu masih dia lakukan. Jadi belum sepenuhnya melaksanakan namanya itu tadi syariah itu tadi. Jadi kembali kepada individunya, kalau dia merasa bahwa dengan bekerja di bank itu, dia merasa bahwa dia bagian daripada riba itu, silahkan keluar, walaupun berat hukumnya. Berat istilahnya berat pertimbangannya. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa sumber kehidupan itu banyak jalannya. Bukan hanya di bank, tapi masih banyak sumber-sumber rezeki yang lain yang kita bisa lakukan tanpa harus bekerja di bank. Ya, jadi gini ya. Ini ada dulunya teman, bukan hanya bekerja, dia tidak bekerja di bank, dia bekerja di salah satu perusahaan yang besar, tetapi dia merasa bahwa dari pekerjaannya itu sumber penghasilannya dia merasa itu tidak halal. Ada bagian-bagian sumber penghasilan perusahaan itu sesuatu yang tidak halal. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Sehingga dengan nasihat temannya yang lain, dia mempertimbangkan bahwa sesuatu itu, harta itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi bagaimana keberkahan daripada harta yang kita miliki. Bagaimana dia mempertimbangkan sehingga dia memutuskan sampai hari ini dia hijrah, dia berhenti dari pekerjaannya, walaupun dari pekerjaan lamanya itu menghasilkan paling sedikit 20 juta per bulan. Dan itu merasa waktu itu secara kuantitas ekonomi, seluruh kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu merasa tercukupi. Tapi di sisi lain, ada yang dia merasa aneh, bahwa hampir setiap bulan itu keluarganya ada saja yang sakit. Nah,
kemudian dari situlah dia berusaha walaupun pahit, akhirnya keluar dari pekerjaannya. Kemudian dengan izinnya Allah, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian kan, walaupun penghasilannya tidak sebesar seperti yang dulu, tetapi apa yang didapatkan dan apa yang dimiliki hari ini memiliki keberkahan, sehingga keluarganya itu tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Itulah salah satu menyiasatkan bahwa Allah itu mengharamkan sesuatu pasti ada hikmah di baliknya. Kadang kita belum mampu untuk menggalinya, tetapi dengan fenomena-fenomena kehidupan baru kita bisa menyadari bahwa inilah sebenarnya hikmah di balik semua hukum-hukum Allah. Seperti itu. Dian Sapitri. Iya Pak, terima kasih jawabannya. Yang lain ada yang mau bertanya? Fahri? Hilami Fahri. Jelas nih Pak. Jelas ya, Fahri. Baik, karena waktunya sudah jam 9.52. Sisa berapa kelompok lagi, Fahri? Yang belum presentasi? 1. 2, Pak. Terus 2, Pak. 12 sampai 13. Fahri tidak konsentrasi. Dia bilang 1, padahal masih ada 2, Fahri. Jadi pertemuan untuk materi sisa 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah nanti minggu ketiga lagi bulan Desember kita melakukan UAS ya. Jadi di samping untuk yang kelompok 12-13 mempersiapkan materinya, kelompok-kelompok yang lainnya silahkan dipelajari materi-materi yang lalu. Jangan nanti mendekati UAS baru mempelajari materi yang telah lalu. Jadi dari sekarang persiapkan dirinya untuk menghadapi nanti UAS. Ya, karena tidak terasa lagi, ketiga Desember kita akan melaksanakan UAS. Pak, baik. Boleh dikirimkan materinya di grup? Dikirimkan di materinya di grup. Jadi gini ya, untuk adik-adik semuanya, setiap pertemuan itu sudah saya kirimkan ke SIMAK ya. Jadi silahkan di-download di SIMAK ya. Setiap pertemuan selesai ini, jadi pertemuan hari ini saya langsung upload di SIMAK, jadi silahkan nanti dilihat di sana. Iya, terima kasih Pak. Baik, saya kira pertemuan hari ini saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.